Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman, di video kali ini kami akan membahas masih seputar soal-soal P3K. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis. Karena kenapa? Kompetensi inilah yang paling banyak naik nanti di seleksi P3K 1 juta guru honorer pada tahun 2021. Nah teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman. Jadi langsung saja ya kita ke soal-soalnya. Jadi ini ada materi ujian P3K, saya ulas kembali. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ada tipe konten, ada teknis, skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, di video kali ini kita akan bahas ini ya, teknis. Nanti soalnya ada sekitar 50 nomor pada saat ujian P3K dan waktunya 60 menit. Ini yang paling utama yang harus kita bahas teman-teman. Jadi karena ini yang paling banyak nanti jumlah soalnya ini sekitar 50 nomor. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke soalnya. Oke. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis atau C4 pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah bagian A, menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. B, menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan. C, menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D, menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Dan bagian E, merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada habitatnya. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu tentang tingkatan kognitif siswa. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa harus memahami tentang tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Jadi, di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini sudah pernah saya bahas di postingan saya sebelumnya. Teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi saya akan ulangi di sini. C1, teman-teman bisa lihat bahwa C1 itu adalah mengingat. Ini ya. Ini tingkatan yang paling sederhana dengan KKO-nya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Kemudian C2, memahami dengan KKO atau kata kerja operasional adalah menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Kemudian C3, menerapkan atau aplikasi dengan KKO-nya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. C4, menganalisis dengan KKO, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, dan membedakan. C5, mengevaluasi dengan KKO-nya, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan C6, ini tingkatan yang paling tinggi, yakni mencipta dengan KKO, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, mari kita lihat di soal dia mengatakan bahwa C4. Jadi dia ingin tahu tingkatan kognitif C4, maka teman-teman harus lihat ini C4, maka teman-teman cari KKO yang masuk di sini. Ini ya. Dari sini sampai di sini. Oke. Nah, yang pertama menyeleksi dia masuk dalam menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Mari kita cari menyeleksi, ini ada. Nah, ini sudah benar, jadi A adalah jawaban yang paling benar. Jadi ingat teman-teman, jika kita disuruh menyusun sebuah indikator, kita harus melihat tingkatan kognitif C1, C2, sampai C6. Nah, ketika dia di soalnya C4 misalnya, maka teman-teman harus cari kata kerja operasional yang termasuk dalam C4. Nah, di pilihan jawaban di sini, bagian A menyeleksi masuk dalam C4, maka langsung saja kita pilih jawabannya bagian A. Tapi mari kita lihat di pilihan lainnya menggunakan di sini
Menggunakan masuk dalam menggunakan. Nah ini teman-teman, jadi menggunakan masuk C3 berarti salah ya. Kemudian nomor 2 C menyebutkan masuk di ini di C1 berarti juga salah. Kemudian D menguraikan sama dengan menerangkan ya. Menguraikan juga salah ini ya. Salah. Dia masuk di C2, kemudian yang terakhir ada merangkum. Merangkum juga masuk di C2, dia masih memahami. Jadi jawaban yang paling benar yang C4 adalah bagian A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Jadi ini kan IPA. Jadi teman-teman nanti mata pelajaran lain, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus tahu bahwa ini tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional dalam menyusun sebuah indikator. Saya kira teman-teman sudah paham. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah, nah teman-teman, untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran, teman-teman harus mengetahui kaidah ABCD. Jadi ini juga sudah pernah saya bahas di postingan sebelumnya. Yang mana yang dimaksud ABCD? A itu adalah audiens. Yang mana audiens? Jadi audiensnya adalah peserta didik atau siswa yang kita ajar. Kemudian behavior itu adalah perilakunya. Perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh ini teman-temannya, setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian C atau condition adalah kondisi, berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian yang terakhir ada degree. Nah, yang mana yang dimaksud dengan degree? Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, teman-teman, jika teman-teman membuat tujuan pembelajaran, teman-teman harus memuat ini ABCD-nya. Jadi, kalau tidak ada ABCD-nya ini, teman-teman, berarti tujuan pembelajaran yang teman-teman buat itu kurang lengkap. Nah, mari kita lihat di bagian A. Peserta didik ini berarti sudah ada audiensnya. Berarti sudah ada A di sini, teman-teman ya. A. Mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan yang tepat. Nah, ini mampu sampai dengan tepat, dia masuk di behavior. Jadi bagian A, dia hanya memuat dua kaidah, yakni AB, audience, dan behavior. Sekarang kita lihat bagian B, peserta didik. Oke, sudah ada A-nya, audience. Mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Sama, ini juga masih B, behavior. Ini, jadi bagian B juga salah, hanya memuat dua kaidah, yakni A, AB. Nah, mari kita lihat bagian C, melalui tayangan video. Nah inilah yang dimaksud dengan kondisi teman-teman. Jadi C di sini, peserta didik ini adalah audiensnya A. Mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Jadi mampu sampai yang ditetapkan, dia masuk behavior. Nah, bagian C pun masih salah karena dia hanya memuat A, B, C. Kurang lengkap, kurang degree-nya. Nah, mari kita lihat bagian D. Melalui analisis artikel koran, sampai dengan koran, ini disebut dengan condition. Peserta didik, ini audiensnya. Oke. Mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Ini B-nya ini teman-teman, behaviornya. Jadi ini masih ABC, salah ya. Dia sama dengan yang ini, yang bagian D. Jadi ini masih salah. Nah, mari kita lihat pilihan terakhir bagian E.
melalui analisis artikel koran. Oke, ini adalah kondisinya. Peserta didik ini adalah audiensnya. Ini A. Mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama, kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Oke, jadi ini adalah behaviornya. Oke, maaf teman-teman, ini B ya. Secara rinci, inilah yang disebut dengan degree. Jadi teman-teman nanti kalau membuat tujuan pelajaran harus jelas tingkat keberhasilannya, misalnya secara rinci, secara tepat, secara benar, dan sebagainya. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah E. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Jika kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran, teman-teman harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Nah, kalau seperti ini soalnya nanti teman-teman pasti sudah bisa menyelesaikannya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada proses pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimaksudkan untuk mengajarkan materi yang sifatnya fakta, konsep, keterampilan, prosedur, prinsip. Ini juga pernah sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang materi pembelajaran. Ada fakta, konsep, keterampilan, prosedur, dan prinsip. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa strategi pembelajaran deduktif dan induktif lebih menekankan pada materi yang sifatnya definisi, membedakan dan mengklasifikasikan. Nah, teman-teman, di antara kelima pilihan ini yang termasuk materi yang sifatnya definisi, membedakan atau mengklasifikasikan adalah, nah, kita lihat fakta. Fakta itu diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Berarti salah ya, teman-teman. Kemudian B, konsep. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Nah, saya kira ini yang paling benar, teman-teman. Jadi, ingat, strategi pembelajaran deduktif dan induktif lebih menekankan pada materi yang sifatnya definisi, membedakan atau mengklasifikasikan, atau dengan kata lain, strategi pembelajaran deduktif dan induktif lebih menekankan pada konsep. Nah, kita lihat pilihan jawabannya, ternyata konsep ada di bagian B. Maka jawaban yang paling benar adalah B. C, D, dan E salah ya teman-teman. Oke, saya kira teman-teman sudah paham di sini. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam pelajaran, guru melakukan kegiatan pertama memberikan contoh paragraf dalam topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. Memberikan contoh paragraf dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi. Ditinjau dari pengolahan pesannya, guru menggunakan strategi deduktif, induktif, expository, inquiry, dan heuristik. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa apa itu deduktif. Jadi, strategi pembelajaran deduktif adalah materi atau bahan pelajaran yang diolah dari mulai umum, generalisasi, rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Jadi ini deduktif itu teman-teman intinya adalah bahwa materi pembelajaran dari umum ke khusus. Umum ke khusus. Nah, sedangkan induktif ini kebalikan dari deduktif. Dia dari khusus kemudian ke umum. Oke. Kemudian expository adalah materi pelajaran yang diolah oleh guru dengan mencari dan mengolah bahan pelajaran yang kemudian menyampaikannya kepada siswa. Strategi ini dapat digunakan dalam mengajarkan berbagai materi pelajaran kecuali yang sifatnya pemecahan masalah. Kemudian heuristik adalah bahan atau materi pelajaran yang diolah oleh siswa. Bedanya teman-teman, kalau expository dia diolah oleh guru materinya, sedangkan heuristik siswa yang mengolah materi tersebut. Jadi ini kalau heuristik dia menekankan kepada siswa, sedangkan expository
dia lebih menekankan kepada guru. Kemudian yang terakhir ada inquiry. Inquiry pasti teman-teman sudah tahu bahwa inquiry itu adanya observasi atau eksperimen. Jadi kembali saya bahas pertama, deduktif itu teman-teman dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum, ekspositori itu adalah materi pelajarannya diolah oleh guru, sedangkan heuristik materi pelajarannya diolah oleh siswa, sedangkan inquiry dia lebih menekankan ke observasi atau eksperimen. Maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah, karena ada langkah-langkahnya, maka yang paling benar adalah induktif. Dia lebih menekankan dari khusus ke umumnya. Khususnya di sini adalah memberi tanda garis bawah pada topik kalimat. Setelah itu, umumnya adalah dia menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi. Baik teman-teman. Oke. Mari kita ke soal selanjutnya. Dalam proses pembelajaran, guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak. Maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. LKPD, B. Handout, C. Buku teks, D. Modul, dan E. Lembar pengayaan. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu LKPD, apa itu handout, apa itu buku tes, modul, dan pengayaan. Jadi LKPD atau LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi ringkasan materi. Ini ya teman-teman, lembaran kertas yang berisi ringkasan materi intinya. Kemudian kalau handout, bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas juga, bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi LKS sama handout ini hampir sama. Cuma bedanya kalau LKS ini dia mengacu ke KD teman-teman ya, ke kompetensi dasar. Dia lebih spesifik dibanding dengan handout. Kalau handout dia lebih banyak, cenderung lebih banyak materinya. Kemudian yang sekarang kita ke buku teks. Buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Jadi ada linear, kemudian strukturnya berdasar logika bidang ilmu, dan seterusnya. Setelah itu ada modul. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Jadi modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri. Ini ya teman-teman, saya garis bawahi ya. Modul ini sifatnya lebih ke mandiri. Dia hampir sama dengan handout, tapi handout harus ada bimbingan langsung dari guru, sama dengan LKS. Tapi kalau modul ini kita susun untuk sebagai sarana belajar mandiri kepada siswa. Dan yang terakhir ada pengayaan. Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktunya yang dimilikinya. Jadi biasanya ini pengayaan dilakukan bagi siswa yang telah memenuhi KKM atau siswa yang pintar. Jadi ada materi pengayaan supaya siswa bisa mengekspos dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Baik, kita kembali ke soal yang tadi teman-teman. Nah, dalam proses pembelajaran, guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak, maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, ini teman-teman ada kata mandiri, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah, nah berdasarkan tadi penjelasan dari saya, tentu jawabannya adalah bagian D, modul. Ini ya teman-teman, yang lain salah. Oke, baik. Oke, untuk hari ini teman-teman cukup sekian dulu tentang pembahasan teknis. Nantikan video kami selanjutnya ya teman-teman. Semoga pembahasan hari ini di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah setia menonton channel kami. Kami akan selalu memperbaiki, memberi teman-teman soal-soal seputar P3K. Dan mohon maaf jika selama saya menjelaskan tadi ada beberapa kata saya atau saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses P3K.